tim alam halusinasi berpesan khususnya bagi kita tim sendiri yang mana kita sering bermain di dunia mistis, karena ya kalau kurang-kurang istilahnya keimanan kita, kepercayaan kita bisa terkecoh oleh benda-benda yang ada atau hodam-hodam yang ada di benda pusaka ini. Masalahnya kita bukan satu punya pusaka, masih banyak koleksi-koleksi kita ke benda pusaka. Intinya pusaka ini cuma sebagai sebagai hiasan, sebagai koleksi. Masalah keimanan, ketakwaan kita itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cuma karena benda ini ada hodam. Sebab apa? Ini bagi orang yang bisa ngetes dan bisa merasakan, ini jujur, ini ada aura-aura yang memberikan efek ke kita. Bisa efek panas, efek dingin, ini bisa. Tapi jangan karena efek itu keimanan kita bisa terkecoh. Tetap keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada tim dalam halusinasi saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, salat beserta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam pemirsa alam halusinasi dimanapun Anda berada. Baiklah, di acara malam ini di sela-sela kita ngobrol bareng, ngopi bareng, berkumpul, alhamdulillah sedikit kita mau bikin sebuah video yang akan menentukan atau mengetes dari benda pusaka ini. Ini dari seseorang, cuma dia nggak mau disebut namanya. Dia juga penasaran ada apa atau siapa kodam yang ada di sebuah keris ini. Sebelum kita berlanjut membuat video, kita meminta doanya, meminta dukungannya kepada pemirsa di luar sana untuk like, comment, and share, dan juga subscribe channel kami, channel Alam Halusinasi. Baiklah, di malam yang begitu cerah ini, di malam yang begitu indah ini, saya ditemani oleh kesepuhan. Di sebelah kanan saya ada Kilang Langbuana. Gimana kabarnya, Ki? Alhamdulillah, dia dalam keadaan baik. Dan di sebelah kiri saya ada kesepuhan Kang Ableh. Gimana kabarnya, Kang Ableh? Alhamdulillah. Dan di sebelah paling ujung ada A Chandra yang tentunya dia juga dalam keadaan baik. Baiklah, sebagaimana dari requestan teman kita sendiri, bahwasanya dia pengen tahu siapa yang ada atau kodam apa yang ada di keris kembar ini. Konon katanya sejarah punya sejarah, usut punya usut. Dia juga ini dapat pemberian dari seseorang. Cuma orang tersebut tidak memberikan ini khasiatnya buat apa, kodamnya apa, kegunaannya buat apa. Jelas amanah dari dia itu bawa ke bawah. Intinya kepercayaan kita itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak diungkapkan ini khasiatnya apa, takutnya dia menuhankan atau percaya kepada benda ini. Sementara yang ngasih segala sesuatu itu yang jelas Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akan nanya kepada kesepuhan Kang Ableh. Menurut dari segi mistisnya ini Kang Ableh, adakah hal gaib atau benda menurut benda ini? Gimana Kang Ableh? Coba bisa diraba, dilihat, diterawang gitu. Menurut saya ada salah satu karomah, kalau ada karomahnya ya, intinya ada karomahnya yang berwujud seperti macan lah, kelihatan sama saya.
emang benar keris ini sejodoh ya. Sejodoh. Iya. Berarti macan cewek dan macan Untuk cowoknya gitu. jenis Gimana? kelamin saya belum nggak tahu untuk jenis kelamin. Tapi kelihatannya ini emang sebuah hewan atau ada dua hewan yang masuk ke yang ada di keris ini rumahnya. Mungkin untuk lebih jelasnya atau memastikan lagi kita tanya salah satu sebuah kita juga biar cocok benar apa enggak gitu. Begini Ki, kalau kata Kang Abe ini di sini katanya kodam yang ada di dalam benda ini, tepatnya di keris kembar ini ada sepasang sesosok macan gitu Kang Abe ya. Kalau menurut Kilanglang sendiri ini sosoknya apa ini kodamnya? Coba bisa dipegang. Ya memang ini odam. Memang ini yang satu macan cewek, yang satu macan laki-laki. Yang bimbing dia ini memang seperti orang, ibu-ibu yang diam di sini, tapi yang masuk dalam keris itu macan. Yang satu macan cewek, yang satu ini macan laki-laki. Dia Jadi tahu, ada tahu dua jenis kenapa kelamin. itu, tahu kenapa kutukan apa bisa masuk ke dalam keris ini, saya juga belum tahu. Nah, saya lihat-lihat ini dari kodamnya ini memang selalu sengat garam, Jadi ada energinya. ada energinya. Bisa kayak ini. Coba bisa saya pegang. Silakan. Kalau dipegang sama saya, ini emang ya mungkin hawa udah malam Kang Abe ya. Ini kan dari besi apa kuningan ini menurut Kang Abe? Kayaknya kuning. Kayak kuningan, Kayak ini kuningan jadi juga. dingin banget kerasanya gitu. Apakah di dalam kodam ini memberikan aura dingin? Memang suasana sedang menurut Kang Abe gimana? Kalau untuk suasana emang benar. Benar dingin. Untuk masalah ini nggak terasa panas banget, cuman ada terasa getaran yang kuat. Tapi tadi kan kodamnya udah kelihatan ya, udah bisa diterawang bahwasanya di sini ada sesosok macan. Kalau dari kegunaan ini, dari hikmahnya kita membawa benda ini kira-kira apa menurut Kang Abe? Menurut saya sih masalah kegunaan itu tergantung kita yang membawanya. Kalau kita untuk membawanya untuk baik ya misalnya. Kalau kita membawanya jalan yang nggak baik ya. Kalau benda ini kan ngikutin aja. Ngikutin ya. Tergantung kita yang bawa. Tapi kalau dari segi aura ini positif atau negatif ini? Kalau segi aura positif. Positif. Iya. Tapi selebihnya tergantung orang yang megangnya gitu ya. Betul. Kemana arah dibawanya benda ini dia sedang mengikuti. Ya begitulah pemirsa, sudah jelas bahwa saya di sini kalau dilihat dari segi spiritual, segi mistis bahwasanya benar benda ini mengandung kodam yang namanya kodam macan. Macan, Kodam macan. Tapi kira-kira ini macannya ini dari mana ini Kilanglang? Kan segala sesuatu kan ada asal usulnya gitu ya. Kalau ini menurut Kilanglang dari mana kira-kira asalnya? kalau masuk saya ini kodam yang dalam asal usulnya yang ini dari bubur, bukannya macan liar, bukan macan hutan, ini macan kerukun. Kerukun itu dia masuk ke dalam keris. Jadi keris ini bukan jadi pusti, bukan dipusti. Jangan dipusti lagi. Kalau dipusti itu berarti kita mestinya ke keris. Kita mesti itu harus ke pusti. Kalau ini sebangsa pun gambaran yang macan itu gambaran. Bukan kita dulu masuk ke dalam keris ini seperti bentuk macan. Ada yang sebut turun penjaluk, ada yang sebut penurun yang 7 turunan itu jadi hewan seperti macan. Ya ini masuk ke dalam keris, gitu pendapat saya. Jadi begitulah pemirsa bahwasanya dari dua kesepuan sudah menjelaskan bahwasanya sinkron dari
Kang Ableh, dari Kilanglang sepakat bahwasanya di benda ini ada kodam berupa macan. Mungkin asal usulnya ini kira-kira kalau dihitung daerah ini, daerah mana ini Kang Ableh? Bisa dijelaskan nggak ini? Apanya? Macannya ini dari daerah mana kira-kira? Apakah dari Pasundan, apakah luar dari Pasundan? Kalau menurut saya mah penglihatan saya gitu, karena dari tadi saya komunikasi sama Karoma ini, dia itu gimana ya? Dia itu ada di Jawa Barat lah. Masih Jawa Barat. Iya, masih Jawa Barat. Berarti kalau menurut itu mah apa ya? Keliling lah, mantau wilayah kita ini Jawa Barat ya. Apakah ada sejalur dengan Siliwangi? Gimana ini? Bisa seperti itu. Masih ada jalur di sana, penjalur Ya. mungkin seperti yang dikatakan dari Kilanglang. Jadi intinya ini dari masih ada alur dengan Siliwangi. Mungkin kita lihat Acandra yang sudah memvisualkan kodam yang ada di sini. Kita bisa lihat kayaknya ini Acandra udah beres menggambarnya. Bisa kita lihat kamera lebih dekat lagi, dan ini hasil penerawangan dari para kesepuhan dan juga dari Acandra sendiri. Ya, itulah bisa dikasih lihat ke kamera. Nah, inilah sosok yang berada di keris kembar ini. Nah, bisa dilihat pemirsa, jadi ini adalah ini, dan ini juga yang isinya ini sama-sama macan, cuma mungkin dari jenis kelaminnya beda gitu ya, karena ini kembar ya, namanya kembar ya gitu, sejodoh gitu, sejodoh. Gimana Kang Ableh, masih ada selain ini, masih ada lagi nggak kira-kira yang ada di benda ini? Apakah cuma itu doang? Itu doang. Itu doang. Berarti udah fix pemirsa, di benda ini kodamnya kodam macan. Alhamdulillah teman kita juga melihat dari luar kamera, dia juga sekarang rasa penasarannya udah terobati bahwasanya ini mengandung kodam, yang jelas kodam tersebut beraura positif. Tapi kata Kang Ableh tadi benar bahwasanya tergantung kita yang membawa kemana arah benda ini dibawa, bisa positif dan juga bisa negatif. Tentunya ini sebagai apa namanya Kang Ableh, cuma sebagai koleksi ya. Intinya kepercayaan kita, keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hidup dan mati kita itu Allah yang ngatur. Ini sebagai makhluk, ini sebagai buatan, tetap intinya keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita udah berbicara masalah kodam yang ada di benda pusaka ini. Cuma saya berpesan, khususnya kita tim Alam Halusinasi berpesan, khususnya bagi kita tim sendiri yang mana kita sering bermain di dunia mistis, Kang Ableh ya. Kalau kurang-kurang istilahnya keimanan kita, kepercayaan kita, kita bisa terkecoh oleh benda-benda yang ada atau hodam-hodam yang ada di benda pusaka ini. Masalahnya kita bukan satu punya pusaka, masih banyak koleksi-koleksi kita benda pusaka. Intinya pusaka ini cuma sebagai apa namanya, sebagai hiasan, sebagai koleksi. Masalah keimanan, ketakwaan kita itu tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai cuma karena benda ini ada kodam. Sebab apa? Ini bagi orang yang bisa ngetes, yang bisa merasakan, ini, jujur, ini ada aura-aura yang memberikan efek ke kita.
bisa efek panas, efek dingin, ini bisa. Tapi jangan karena efek itu keimanan kita bisa terkecoh. Tetap keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada tim alam halusinasi, jangan sampai benda ini membuat kita musyrik. Apa itu musyrik? Yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita percaya, kepada ini juga kita percaya. Jangan sampai kalau misalkan tidak ada benda ini, wah, saya mungkin udah tewas, saya udah celaka. Itu satu perbuatan yang musyrik. Jangan sampai kita berbuat yang kayak gitu. Intinya segala sesuatu, segala hal yang terjadi di alam, di muka bumi ini, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami segenap kru tim alam halusinasi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.